Baik, para peserta, selamat siang. Perdebatan hari ini akan saya tunjukkan mosinya terlebih dahulu. Berikut mosi yang akan kita perdebatkan pada kali ini. Apakah ada pertanyaan mengenai mosi? Baik, sepertinya tidak ada ya. Saya hitung mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, tidak ada pertanyaan. Sekarang adalah waktunya case building. Akan diberikan waktu 10 menit, berarti sampai 11.23. Pada para peserta, dipersilakan untuk membangun case-nya masing-masing.
Baik, kepada para peserta diharapkan untuk kembali ke Zoom karena waktu case building sudah berakhir. Saya ingatkan kembali kepada para peserta bahwasannya waktu untuk case building sudah berakhir. Diharapkan kepada para peserta untuk kembali ke Zoom. Baik, sebelum memulai perdebatan, saya akan cek satu persatu terlebih dahulu masing-masing tim untuk kehadirannya. Kepada tim pembuka pemerintah, apakah sudah hadir? Tim pembuka pemerintah sudah hadir. Baik, selanjutnya yaitu kepada tim pembuka oposisi. Hadir. Tim penutup pemerintah. Hadir. Tim penutup oposisi. Hadir. Ya, baik, para peserta sudah hadir semua, maka kita sudah bisa untuk memulai perdebatan. Baik, perdebatan akan langsung saya mulai kepada tim pembuka pemerintah pembicara 1. Saya persilakan yaitu Immanuel Tito. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri saya hormati, serta tim oposisi yang saya banggakan, saya, Immanuel Tito Pascal Karnain, dari tim pembuka pemerintah, sebagai pembicara 1 akan menyampaikan mosi yang akan kita perdebatkan pada kesempatan kali ini, yakni sidang bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup mandiri, hidup sendiri. Sebelum saya akan terlebih dahulu latar belakang sehingga pembahasan kita pada debat ini tetap berada fokus utama, dan kami harap tim oposisi tetap mengikuti alur pembicaraan yang tim pemerintah bentuk dan tidak melenceng kemana-mana. Pertama, kita ketahui bahwa menikah adalah sebuah pilihan. Begitupun sebaliknya, tidak menikah kami tim pemerintah setuju bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Tentu opsi kami ini melalui berbagai pertimbangan yang telah kami telaah. Setiap manusia dilahirkan dengan kodrat Tuhan yang membutuhkan makhluk lain dalam kehidupan. Namun di antaranya adalah dari pengalaman hidup yang pernah dialami tersebut. Hal ini akan menimbulkan, sebab bagi orang-orang yang belum selesai akan menimbulkan berbagai macam faktor. Yang kedua, faktor ekonomi yang menjadi alasan seseorang untuk tidak berkeluarga. Di mana ia merasa bahwa ia tidak
memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga, faktor agama. Hanya seorang biarawati tidak diperbolehkan menikah karena telah mengucapkan atau mendeklarasikan 3 kaul, yakni kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan dalam suatu komunitas religius. 3 faktor tersebut secara umum dapat mewakili sebagai bahan pertimbangan. Sebagai bahan pertimbangan seseorang untuk hidup sendiri. Tentunya, jika pemerintah turut andil dalam hal ini akan sangat berpengaruh pada stigma masyarakat terhadap orang-orang yang memilih untuk tidak menikah. Terlebih tekanan sosial masyarakat terhadap perempuan yang berusia lebih dari 25 tahun. Masyarakat seringkali menilai bahwa ketika seseorang telah mencapai puncak karir atau tentu keluarga untuk melengkapi kebahagiaannya. Sangat disayangkan ketika terdapat atau desakan orang tua yang dibentuk dalam situasi terpaksa tersebut justru akan menimbulkan kesengsaraan. Sekali lagi, tidak menikah juga merupakan suatu pilihan. Sebab seseorang yang tidak memiliki pasangan juga dapat menjadi orang yang memiliki kebahagiaan dalam hidup. Menikah bukanlah suatu tujuan akhir yang disebut sebagai pelengkap kebahagiaan setelah banyak hal yang tercapai. Namun, menikah justru merupakan langkah awal menuju babak baru dalam kehidupan manusia, di mana seseorang akan menemui beribu permasalahan yang harus dihadapi secara nyata, tidak untuk ditinggalkan begitu saja. Dengan berbagai pernyataan yang telah disampaikan, kami setuju untuk menggencarkan mosi ini. Kami akan berupaya untuk memberikan dukungan bagi orang yang memiliki alasan kuat sendiri tanpa berikatan pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari sebuah hubungan yang tidak harmonis, karena tidak didasari oleh rasa cinta yang tulus dari kedua atau dari salah satunya. Jadi, menurut kami, dengan berbagai pertimbangan yang telah kami telaah, dapat diputuskan ditakdirkan karena setiap manusia telah ditakdirkan untuk menjalani kehidupan masing-masing sesuai dengan alur yang telah digaris. Baik, tim pembuka pemerintah pembicara pertama menghabiskan waktu 6 menit 35 detik. Selanjutnya yaitu saya persilakan kepada tim pembuka oposisi pembicara pertama.
yaitu Edi Prasetyo. Baik, Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Harus sangat jelas, Mas. Baik, sebelum saya memulai pidato saya akan memberikan arahan untuk instruksi POI. Instruksi POI hanya saya terima melalui kolom chat box. Jika saya tidak mengindahkan POI tersebut, chat tersebut, maka saya menolak POI yang diberikan. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, saya akan memulai pidato saya pada hitungan 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya akan memberikan sanggahan atau bantaian terhadap argumen yang telah disampaikan oleh tim Opening Government, yang dalam hal ini tadi saya sedikit kurang jelas dalam menangkap argumentasi ataupun terkait pidato yang disampaikan oleh tim government, diakibatkan mungkin dari tim government sedang mengalami gangguan sinyal atau teknis yang lainnya. Tapi saya di sini yang pertama akan memberikan bantahan dan juga argumen saya yang berupa efektivitas dan juga benefit. Baik, izinkan saya memasuki bantahan atau sanggahan saya yang akan saya berikan kepada tim government atau pemerintah. Tadi tim government menyebutkan atau membicarakan terkait faktor-faktor yang mungkin akan mengganggu saat seseorang menikah, seperti faktor psikologi, faktor ekonomi, dan faktor agama. Nah, di sini, Dewan Juri yang terhormat, saya akan membantah terkait faktor-faktor tersebut. Faktor psikologi yang dikatakan oleh tim government yaitu terkait kesehatan mental ataupun kesehatan pribadi diri sendiri setiap individu, dan juga faktor ekonomi seperti kekurangan ekonomi dan sebagainya, dan faktor agama seperti tadi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Pihak government menyebutkan bahwa sudah terikat janji menjadi seorang suster mungkin contohnya. Nah, di sini yang saya soroti adalah Dewan Juri yang terhormat, faktor psikologi. Sebenarnya ini bertolak belakang dengan status quo sekarang yang dapat kita lihat, bahwa seseorang jika tidak menikah maka sebenarnya dia sedang terancam psikologinya. Karena kenapa? Yang pertama, terdapat tekanan-tekanan sosial maupun dari keluarga atau sahabatnya. Dan untuk faktor ekonomi, Dewan Juri yang terhormat, seharusnya menikah itu bisa menjadikan ekonomi seseorang itu menjadi lebih baik. Karena kenapa? Mereka dalam hal ini suami dan istri dapat mencari nafkah secara bersama-sama dan meningkatkan perekonomian mereka. Dibandingkan dengan mereka sendiri dan tidak menikah, nah ini akan mempersulit perekonomian mereka. Dan selanjutnya saya menyinggung terkait faktor yang diberikan oleh pihak government, yaitu faktor agama. Nah, di sini saya rasa argumentasi dari pihak government ini menurut saya kurang tepat. Karena kenapa? Dewan Juri yang terhormat, dalam bidang debat seperti ini seharusnya suku, ras, agama itu tidak boleh disangkut pautkan terkait mosi yang sedang kita bicarakan. Jika kita membicarakan agama, itu sudah menjadi kodrat atau peraturan dari setiap agamanya masing-masing, tidak bisa dirubah karena itu adalah aturan dan firman dari Tuhan. Kenapa harus kita perdebatkan? Nah, menurut saya argumen di sini jelek dan tidak tepat, Dewan Juri yang terhormat. Untuk selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyanggah argumen yang diberikan oleh pihak government, yaitu menikah menimbulkan kesengsaraan. Nah, di sini pihak government tidak menjelaskan kesengsaraan seperti apa yang dapat ditimbulkan akibat menikah. Nah, di sini Dewan Juri yang terhormat, menurut saya menikah itu bukan menimbulkan kesengsaraan, tapi menikah menimbulkan suatu kebahagiaan. Karena kenapa? Seseorang bisa menjalin cinta kasih dan juga bisa hidup bersama dengan orang yang dia cintai. Dewan Juri yang terhormat, saya juga membantah terkait argumen yang diberikan oleh pihak government, yaitu tidak menikah merupakan sesuatu yang tidak hina atau tidak tabu. Namun, Dewan Juri yang terhormat, saya rasa di sini pihak government tidak memperhatikan status quo atau keadaan sekarang di masyarakat, bahwa tidak menikah itu adalah sebuah kejanggalan atau sebuah keanehan, adalah sebuah hal yang tabu dalam masyarakat. Nah, maka dari itu seharusnya seseorang itu menikah supaya kenapa? Terhindar dari hal-hal tabu ataupun terhindar dari stigma-stigma masyarakat yang membuat dirinya menjadi terganggu psikologinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dewan Juri yang terhormat, saya juga menyayangkan pihak government tidak menjelaskan mekanisme secara rinci atau secara jelas terkait emosi, yaitu mempromosikan hidup sendiri. Nah, di sini government tidak menjelaskan mekanisme seperti apa yang harus ditempuh untuk mempromosikan hidup sendiri ini. Nah, menurut saya hal ini tidak perlu. Karena kenapa? Hidup sendiri itu menurut saya tidak benar. Saya menolak secara tegas, dari pihak oposisi menolak mosi, bahwa pemerintah seharusnya tidak mempromosikan hidup sendiri, tapi pemerintah seharusnya mempromosikan untuk hidup berkeluarga. Nah, Dewan Juri yang terhormat, seharusnya juga tadi
pasti nanti pihak oposisi akan membantah atau menyanggah. Nanti akan timbul masalah-masalah seperti ini jika menikah dan sebagainya. Nah, seharusnya dari pemerintah juga sendiri melakukan sosialisasi atau pencegahan-pencegahan terkait kekerasan ataupun kecelakaan dalam rumah tangga. Seperti sekarang kita sudah lihat status quo sekarang itu ada yang namanya gen regenerasi berencana dan juga ada yang namanya Badan Dinas P3P 2KB yang di sini menaungi pihak-pihak keluarga ataupun pihak-pihak generasi-generasi remaja atau generasi muda yang akan melangsungkan kehidupannya untuk berkeluarga. Nah, ini sudah melakukan preventif, pencegahan terhadap ketakutan atau masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan oleh pihak government. Nah, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memasuki argumentasi saya yang berupa efektivitas. Yang pertama, jika pemerintah mempromosikan untuk hidup sendiri, maka yang pertama berefek bahwa hak asasi manusia akan terganggu. Karena kenapa? Dalam hal ini secara tidak langsung pemerintah mencampurkan urusan hak asasi manusia dengan urusan kepemerintahan. Karena kenapa? Menikah itu adalah hak setiap manusia, setiap insan untuk menjalin hubungan dengan sesamanya, dengan sesama manusia atau dengan kekasihnya. Nah, yang kedua, terkait hal menikah, tentunya kebutuhan biologi seseorang manusia harus terpenuhi. Dengan cara apa? Dengan cara menikah. Jika kita tidak menikah, maka kebutuhan biologis manusia tidak akan terpenuhi dan akan mengakibatkan masalah-masalah lain. Masalah-masalah lain seperti apa? Masalah-masalah lain seperti berzinahan, masalah-masalah lain seperti seks bebas, dan sebagainya. Dan ini akan menimbulkan masalah besar lainnya dan akan mengancam kestabilan yang ada di negara kita. Nah, Dewan Juri yang terhormat, selain itu, efek atau efektivitas yang akan diperoleh atau akan terjadi jika mosi ini tidak dijalankan atau secara tegas kami menolak mosi ini, yaitu adalah efektivitas terkait psikologi. Karena kenapa, Dewan Juri yang terhormat, di sini psikologi dalam hal ini adalah psikologi seseorang. Jika dia tidak menikah, maka dia akan mendapatkan tekanan-tekanan yang ia dapatkan dari keluarganya ataupun dari masyarakat sekitar. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memasuki argumentasi saya yang berupa benefit. Yang pertama adalah kelangsungan keturunan penerus atau keluarga atau bangsa. Jika seseorang tidak menikah, maka kelangsungan keturunan, kelangsungan penerus keluarga ataupun kelangsungan penerus bangsa akan terganggu. Karena kenapa? Seseorang tidak melahirkan seorang anak, dan jika tidak melahirkan seorang anak, maka tidak ada cikal bakal penerus bangsa. Dan terus siapa yang mau meneruskan estafet kepemerintahan, estafet keluarganya? Tidak ada pasti. Yang kedua, perbaikan SDM dan juga bonus demografi. Nah, Dewan Juri yang terhormat, perbaikan sumber daya manusia dan bonus demografi ini dapat kita rasakan, dapat kita dapatkan jika natalitas atau kelahiran itu tinggi. Dan juga kenapa? Sumber daya manusia yang produktif itu lebih banyak dan lebih berkualitas daripada sumber daya manusia yang belum atau yang sudah tidak produktif. Nah, hal ini juga dapat kita rasakan jika kelahiran itu meningkat. Jika tidak menikah, maka kelahiran juga tidak akan meningkat. Nah, Dewan Juri yang terhormat, terakhir saya akan memberikan beban pembuktian terhadap pihak government. Apakah tim government dapat membuktikan bahwa tidak menikah akan membuat hidup menjadi tidak sengsara? Dengan tegas, dan saya bangga itu harus dibuktikan dengan pihak government. Dan saya bangga untuk menolak mosi ini. Tim oposisi menolak mosi yang telah ada. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dewan Juri yang terhormat. Baik, tim pembuka oposisi pembicara pertama menghabiskan waktu 7 menit 23 detik. Selanjutnya, saya persilakan kepada tim pembuka pemerintah pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasinya. Kepada para peserta, mohon ditunggu sepertinya Mbak Nurah Mawanda sebagai tim pembuka pemerintah pembicara kedua sedang terkendala sinyal. Baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Dengar, Mbak. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan seluruh hadirin yang saya hormati, dan tak lupa pula rekan berpikir saya dari tim pemerintah yang sangat luar biasa.
Sebelum saya masuk pada argumentasi saya dan beberapa penjelasan lebih lanjut dari saya, perlu kita ketahui mengenai latar belakang mengapa pemerintah harus secara aktif mensosialisasikan hidup sendiri. Dewan Juri yang terhormat, konteks ini bisa dikaitkan dengan lonjakan populasi pada suatu daerah ataupun pada suatu negara. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena salah satu sebab terjadinya lonjakan populasi pada suatu daerah, bahkan suatu negara, disebabkan karena banyaknya kasus pernikahan, khususnya pada pernikahan dini. Maka dari itu, di sisi kami sangat mendukung bila mana pemerintah secara aktif mensosialisasikan hidup sendiri. Kami sangat paham, pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan suatu upacara yang menyatukan dua insan yang saling mencintai. Tapi Dewan Juri yang terhormat, kita harus lihat bila mana kita dihadapkan dengan dua pilihan di mana kita harus memilih hidup sendiri atau kita harus melakukan suatu pernikahan khususnya untuk menyelamatkan sesuatu atau untuk memperbaiki sesuatu atau untuk keluar dari masalah tertentu, maka dari tim oposisi itu harus menjelaskan bila mana mereka memilih pernikahan penting dilakukan untuk keluar dari masalah tersebut. Misalnya saja masalah kepadatan penduduk, mereka harus membuktikan hal tersebut apabila itu penting untuk dilakukan. Di sini saya memiliki beberapa argumen atau beberapa hal yang mendukung mosi tersebut dari pandangan yang lebih luas. Yang pertama, pernikahan memicu pertambahan penduduk yang tidak terkendali, khususnya pada pernikahan dini. Dewan Juri yang terhormat, jadi pertambahan penduduk yang tidak terkendali adalah pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Biasanya terjadi karena angka kelahiran yang sangat tinggi, sedangkan angka kematian mengalami penurunan drastis. Pertumbuhan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Teman-teman dan Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui, pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Dampak ledakan penduduk diantaranya semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Berdasarkan hasil sensus penduduk, Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk drastis dari tahun ke tahun. Di antaranya, pada sensus penduduk yang pertama, pada tahun 1930, jumlah penduduk Indonesia hanya berjumlah 60,7 juta jiwa. Pada tahun 1900 menunjukkan penduduk di Indonesia sebanyak 119,2 juta jiwa. Pada 1980 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 146,9 juta jiwa. Di sini kita bisa lihat bahwa peningkatan penduduk di Indonesia tahun demi tahun akan meningkat terus-menerus. Dilihat juga pada tahun 2000 menunjukkan penduduk Indonesia berjumlah 205,1 jiwa. Pada tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa. Dari data hasil sensus tersebut, kita bisa lihat bahwa jumlah penduduk Indonesia terus meningkat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia termasuk negara dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang besar. Kenapa pernikahan menjadi pemicu pertambahan penduduk yang tidak terkendali? Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan status quo, fenomena pernikahan, khususnya pernikahan dini, menjadi salah satu penyebab naiknya jumlah penduduk di Indonesia yang tidak terkendali. Meski terhitung masih rendah, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2012 menjadi pukulan berat pemerintah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena data survei SDKI memperlihatkan tingkat kelahiran atau TVR nasional meningkat dari 2,41 menjadi 2,6. Sedangkan di Yogyakarta saja menunjukkan tingkat kelahiran mengalami peningkatan dari 1,93 menjadi 2,1. Hal ini sangat berdampak pada suatu negara, atau dengan kata lain, hal ini tentu menjadi beban pemerintah. Kenapa? Meskipun kenaikan tersebut 0, tapi implikasinya pada jutaan orang. Kalau kita berbicara mengenai pernikahan dini khususnya, maka ada beberapa faktor yang bakalan terjadi, di antaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang kemudian dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk seperti pekerjaan, kesehatan, pendidikan, meningkatnya fertilitas dan mortalitas, kepadatan penduduk, dan kriminalitas. Mengapa hal ini baik untuk pemerintah apabila mendukung mosi tersebut? Karena ini bisa dijadikan kebijakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang tahun-tahun sebelumnya terjadi lonjakan penduduk yang sangat drastis. Mengapa hal itu perlu dilakukan?
Karena pengendalian jumlah penduduk itu perlu dilakukan pemerintah supaya negara dapat membuat perencanaan pembangunan yang baik, yang lebih memadai, dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, kita perlu ketahui mengapa jumlah penduduk Indonesia menjadi permasalahan serius terutama di daerah perkotaan. Karena semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh, dengan pertambahan jumlah penduduk tentu harus dibarengi dengan penambahan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti sekolah, perumahan, alat transportasi, dan sebagainya. Bertambahnya jumlah penduduk berakibat pada menjadi semakin sempitnya kesempatan memperoleh pekerjaan. Keadaan tersebut dapat memicu terjadinya kemiskinan. Kenapa hal ini baik untuk masyarakat apabila mendukung mes ini? Karena satu, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan. Yang kedua, dengan hal ini juga bisa menjadi upaya untuk mengurangi kemiskinan pada masyarakat. Yang ketiga, masyarakat dapat merasakan sarana dan prasarana yang lebih baik. Maka dari itu, berdasarkan data-data tersebut, maka kami dari tim pemerintah mendukung sidang tersebut bila mana pemerintah mensosialisasikan hidup sendiri. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim pemerintah menghabiskan waktu 6 menit 23 detik. Selanjutnya kepada pembicara kedua tim pembuka oposisi, saya persilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih kepada Dewan Juri. Seperti yang telah disampaikan pembicara 1, bahwa sebagai manusia yang sudah lahir memiliki hak yang tidak bisa diganggu-gugat, sehingga hidup sendiri itu sebuah pilihan yang dipilih oleh seseorang atas hidupnya. Tetapi di sini kita membahas tentang pemerintah mempromosikan hidup sendiri, yang artinya tidak menikah dan tidak berkeluarga. Pada dasarnya manusia itu bergantung pada satu sama lain sehingga saling membutuhkan, baik itu dari kebutuhan biologis maupun kebutuhan sosialnya. Di sini tadi tim pemerintah berargumen bahwa ini di luar mosi karena tim pemerintah membahas tentang lonjakan populasi dan pertumbuhan yang melonjak. Di sini bukan berarti dengan adanya hidup sendiri itu mengurangi lonjakan populasi, tetapi bisa dengan cara adanya program KB ini. Jadi orang-orang yang menikah bukan berarti yang hidup sendiri itu bukan berarti tidak menikah, tetapi boleh menikah, tetapi dengan diberlakukannya program KB ini, karena program KB ini akan membatasi kehamilan dan membatasi lonjakan pertumbuhan. Namun bukan berarti kita harus hidup sendiri. Sebagai manusia biasa ini juga kita sudah ditakdirkan dari sananya itu untuk tertarik dengan lawan jenis yang nantinya akan berujung ke jenjang pernikahan. Nah, menikah sendiri ini merupakan hak manusia sendiri, dan pemerintah tidak boleh campur tangan dan memberikan larangan, karena nantinya akan bisa adanya pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang sudah disampaikan pembicara 1 tadi, bahwa kalau kita tidak menikah atau hidup sendiri itu, nanti siapa yang akan meneruskan bangsa ini? Oleh karena itu, menikah itu penting untuk meneruskan keturunan yang akan menjadi pemimpin bangsa yang lebih baik dan lebih maju. Hidup sendiri ini juga akan menimbulkan
sikap individualisme sehingga akan menjadikan manusia itu egois dan menang sendiri. Kenapa? Karena mereka bersikap apa-apa bisa sendiri dan apa-apa itu bisa tanpa bantuan. Dan seperti yang disampaikan pembicara satu oposisi tadi, sebenarnya menikah itu bisa membantu perekonomian yang kurang baik menjadi lebih baik karena yaitu bisa menggabungkan dua istilahnya dua sumber keuangan jadi satu. Jadi itu bisa membantu perekonomian keluarga baik maupun keluarga perempuan atau keluarga laki-laki. Dengan ini, dengan adanya mempromosikan hidup sendiri, memiliki banyak sekali dampaknya. Salah satunya yaitu akan banyaknya seks bebas yang diakibatkan tidak menikah. Kenapa? Karena kebutuhan biologis mereka tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, maka akan banyak sekali para remaja maupun orang-orang dewasa yang membutuhkan kebutuhan biologis ini, tetapi mereka sama pemerintah itu dilarang untuk menikah. Yang kedua yaitu tidak memiliki keturunan. Dampak ini menjadikan penerus bangsa itu berkurang atau tidak menjadi berkurang atau tidak bisa memajukan bangsa. Oleh sebab itu kenapa menikah itu perlu? Ya karena kita itu harus memiliki keturunan keturunan untuk masa depan bangsa maupun masa depan keluarga. Jadi di sini kami menolak mosi ini, mosi mempromosikan hidup sendiri ini jika terlaksana. Sekian, terima kasih. Pembicara kedua dari tim pembuka oposisi menghabiskan waktu 5 menit 55 detik. Selanjutnya kepada tim penutup, yaitu tim pemerintah penutup pembicara pertama, Mbak Fatih Rahmawati. Saya persilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan membuka untuk instruksi, nanti bisa disampaikan melalui kolom chat, tetapi jika saya tidak mengindahkan, berarti saya menolak instruksi yang disampaikan. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah pembuka merupakan hal-hal terkait permasalahan yang ditimbulkan apabila seseorang memutuskan untuk menikah atau berkeluarga. Kami dari tim pemerintah penutup akan menambahkan terkait hal tersebut dan mendukung adanya emosi bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri karena beberapa alasan yang akan kami sampaikan berikut. Seseorang biasanya memilih untuk hidup sendiri atau tidak menikah karena mengharapkan kebebasan. Tidak ada yang salah dengan keputusan pribadi tersebut. Pada intinya, diri kita sendirilah yang paling mengerti dan memahami kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Jika memang dirasa nyaman untuk menjalani hidup sendiri dan bisa menerima diri apa adanya, kenapa tidak? Dalam sebuah penelitian terbaru yang dimuat dalam jurnal Social Psychological and Personality Science, menyimpulkan bahwa apa yang menentukan kebahagiaan seseorang bukanlah status hubungan mereka, melainkan lebih kepada tujuan hidupnya. Dari temuan ini, peneliti menambahkan bahwa apapun tujuan hidup yang dipilih sebenarnya tidaklah masalah, asalkan kita tetap setia dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
Dewan juri yang terhormat, sampai saat ini orang yang sengaja melajang atau memutuskan untuk hidup sendiri dan tidak menikah, seperti yang disampaikan oleh tim oposisi tadi, bahwa orang yang memutuskan untuk tidak menikah terus saja mendapatkan stigma negatif. Padahal orang yang hidup sendiri tidak selalu identik dengan hal yang menyedihkan atau kesepian. Orang lajang bisa menjalani hidup bahagia dan memuaskan. Bahkan penelitian terbaru lainnya justru menemukan bahwa orang yang memilih untuk tidak menikah bisa hidup lebih bahagia dan sejahtera dibandingkan dengan orang yang menikah. Berkomitmen untuk hidup sendiri berarti kita dapat fokus pada diri sendiri, aspirasi, dan tujuan pribadi, sembari tetap memiliki dan menjaga hubungan penting lainnya, seperti hubungan dengan keluarga, teman, serta lingkungan sosial lainnya. Sehingga orang yang memutuskan untuk tidak menikah tetap merasakan kehangatan dan dukungan keluarga, juga memiliki sahabat yang menyenangkan. Jadi mereka merasa tidak ada alasan untuk tidak menikmati hidup dengan bahagia. Tidak hanya itu, orang yang memutuskan untuk tidak berkeluarga juga diketahui cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kelompok-kelompok masyarakat dan kegiatan umum. Sebaliknya, ketika seseorang memutuskan hidup bersama atau menikah, mereka cenderung tidak memikirkan dunia luar, bahkan ketika mereka belum memiliki anak. Hal-hal tersebutlah yang membuat sebagian orang sengaja tidak mencari pasangan dan memilih hidup sendiri. Kami dari tim pemerintah penutup mendukung mengapa pemerintah harus mempromosikan untuk hidup sendiri. Sesederhananya, karena dengan hidup sendiri dapat menikmati hidup tanpa merasa terbebani akan berbagai tanggung jawab ketika memutuskan untuk menikah. Dewan juri yang terhormat, seperti kita ketahui, menikah adalah sebuah keputusan besar, butuh pertimbangan yang matang. Pernikahan yang tidak sehat terbukti membawa dampak orang yang mengalaminya itu terkena berbagai penyakit dan dapat meningkatkan resiko stres yang memperburuk kesehatan. Alasan menikah yang tidak tepat bisa jadi membuat hubungan pernikahan ke depannya menjadi tidak sehat atau tidak harmonis. Jika alasan menikah adalah supaya hidup menjadi lebih mudah, misalnya alasan menikah supaya ada orang yang membelikan rumah, ada yang menyiapkan masakan enak setiap harinya, atau alasan-alasan lainnya, alasan tersebut merupakan alasan pragmatis. Tidak jarang pasangan yang menikah karena alasan-alasan pragmatis tersebut akhirnya merasa tidak puas dengan pasangannya. Pasalnya, di tengah-tengah pernikahan mungkin baru menyadari bahwa hubungan yang sehat itu bukan cuma urusan masakan yang enak atau rumah yang mewah saja, karena dalam pernikahan harus bisa menyatukan dua pribadi yang berbeda, dan hal ini memang tidaklah mudah. Seperti yang telah disebutkan oleh tim pemerintah pembuka terkait pernikahan dini, masalah tersebut dapat menimbulkan pernikahan yang tidak sehat dan masalah-masalah lainnya, seperti gangguan psikologis, baik itu gangguan kecemasan, stres, atau depresi. Kondisi ini umumnya terjadi karena ketidaksiapan dalam menjalani beban dan tanggung jawab yang diterima sebagai suami atau istri. Hal ini dapat berujung pada masalah kekerasan dalam rumah tangga dan juga perceraian. Selain itu, disebutkan oleh tim oposisi terkait kondisi ekonomi. Namun pada kenyataannya akibat dalam sebuah pernikahan itu juga dapat menimbulkan masalah ekonomi. Hal ini umumnya terjadi pada pria yang belum ada kesiapan secara mental dalam menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah. Dampaknya lingkaran kemiskinan baru dalam kehidupan bermasyarakat pun tercipta. Dari berbagai masalah yang ditimbulkan tersebut, kami dari tim pemerintah mendukung upaya pemerintah untuk mempromosikan hidup sendiri. Seperti hal yang telah disebutkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seseorang untuk memutuskan akan menjalani hidup berumah tangga atau hidup sendiri. Jadi pilihan hidup sendiri atau melajang bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah keinginan pribadi. Dewan juri yang terhormat, perlu untuk diketahui bahwasannya hidup sendiri juga membawa dampak positif. Di antara manfaat yang dirasakan dari hidup sendiri diantaranya, hidup sendiri itu memberi keuntungan karena kita menjadi bos untuk diri kita sendiri, bisa bebas menentukan apa yang kita mau tanpa harus memikirkan pendapat orang lain, menentukan semuanya berdasarkan selera dan kemauan sendiri. Kita bisa melakukan apa saja tanpa intervensi orang lain. Ketika hidup sendiri, kita akan belajar mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Hidup sendiri melatih kita untuk mandiri. Semua keperluan dan kebutuhan harus dipenuhi sendiri sehingga akan terbiasa untuk mengatur, mengambil keputusan, dan mengolah gaya hidup yang lebih teratur.
Dampak positif lainnya adalah memiliki waktu untuk me time sepuasnya. Tak ada yang mengganggu privasi. Manusia itu butuh privasi untuk mengembalikan energi yang terkuras. Me time berfungsi untuk memahami dan mengenal diri sendiri dari apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, sehingga bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Karena hidup yang seimbang akan memicu kreativitas dan produktivitas yang lebih baik lagi. Dewan juri yang terhormat, dari berbagai hal tersebut, pada intinya diri kita sendirilah yang paling mengerti dan memahami kebutuhan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Diri sendirilah yang bisa dan berhak untuk memutuskan apa yang benar-benar membuat hidup kita itu bahagia dan nyaman. Jadi, hak seseorang untuk bisa atau memilih hidup sendiri. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Pembicara 1 dari tim penutup pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 2 detik. Selanjutnya kepada tim penutup oposisi pembicara pertama, Hibatin Wafiro, saya persilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Mohon maaf kepada pembicara pertama tim penutup oposisi, suaranya tidak dapat terdengar. Masih belum dapat didengar, Mbak Hiba. Masih terkendala, Mbak. Ya, masih terkendala, Mbak Hiba. Mungkin bisa keluar terlebih dahulu dari Zoom, kemudian masuk kembali. Apa sudah bisa terdengar dengan jelas? Mbak Hiba, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik. Paparan yang telah disampaikan oleh tim pemerintah penutup yaitu terkait mengenai permasalahan dalam berkeluarga. Nah, sebelum itu, jika masih dalam permasalahan dalam kekeluargaan, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa di dalam berkeluarga itu pasti ada namanya bimbingan, atau jika memang sudah
bisa untuk melanjut ke jenjang yang lebih, itu seharusnya sudah memiliki ilmunya dan bahkan tahu hak-hak apa saja yang ada di antara untuk dalam berkeluarga tersebut. Nah, saya menolak bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Yang hidup sendiri di sini yang saya soroti, yaitu hidup sendiri berarti tinggal sendiri dan mengurus berbagai hal atau kebutuhan lainnya tanpa bantuan orang lain. Nah, seseorang yang biasanya memilih untuk hidup sendiri ini itu karena mengharapkan suatu kebebasan. Mungkin hidup sendiri pada zaman ini itu seakan menjadi tren, namun hidup sendiri lebih banyak kekurangannya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Kita setuju bukan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang mana setiap dari kita membutuhkan bantuan orang lain, baik untuk berbagi tolong ataupun berbagi kasih. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi kepada dari tim pemerintah penutup, bahwa kita juga bisa untuk hidup sendiri, bisa bercerita dengan keluarga. Apakah keluarga itu bukan bagian dari hidup sendiri? Hidup sendiri itu bukannya sendiri dan asli sendiri. Jika masih ada berkeluarga, berarti itu bukan hidup sendiri dong. Nah, baik, kembali kepada topiknya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa hidup sendiri biasanya karena menginginkan kebebasan dan leluasa untuk menjalani hari-harinya. Namun, saya katakan bahwa hidup sendiri ini pada dasarnya hanyalah fana atau kebebasan sementara, yang mana kebebasan ini tidak bisa secara permanen. Selain karena manusia merupakan makhluk sosial, ya tadi manusia memiliki sebuah rasa, dan juga di Indonesia telah ditanamkan bahwa dari dulu masyarakat Indonesia terkenal dengan adanya gotong royong dan juga kasih sayangnya atau lemah lembut ramah tamahnya kepada orang lain, yang mana kasih sayang atau keramah tamahan ini sudah mendarah daging atau sudah ada kepada diri manusia sejak lama. Dan juga manusia ini pasti akan membutuhkan masukan, yang mana tadi apabila kita kesusahan, itu sering sekali bahwa kita kesusahan untuk melanjutkan pilihan apa yang akan kita pilih. Kita membutuhkan orang lain, yaitu untuk berpendapat. Misal seorang ibu masih dalam hal keluarga, ini berarti ini bukan orang lain. Nah, kita masih bisa untuk bagaimana sih ini, bagaimana jika saya menemukan ini dan ini. Nah, adapun kekurangan dari hidup sendiri ini, yaitu tidak adanya yang menemani saat Anda mencurahkan perasaan orang lain, sehingga menimbulkan sebuah kesulitan atau suasana yang membosankan dan juga kesepian. Yang mana kesepian ini juga bisa menimbulkan rasa depresi. Depresi karena mungkin saja tidak ada yang mengontrolnya. Jadi dia bisa bebas dan seenaknya sendiri dalam berkehidupan. Karena perlu kita ketahui bahwa adanya sebuah tata tertib atau sebuah pengontrolan diri di dalam keluarga. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hidup sendiri karena ingin kebebasan. Nah, adanya tata tertib dalam keluarga atau adanya sebuah aturan dalam bermasyarakat, itu untuk agar kita bisa terkontrol atau kita bisa sejalan atau hidup dengan lurus-lurus saja, tidak berbelok ke sana kemari dan akhirnya sulit untuk menemukan jalannya. Nah, dilansir dari Huffington Post seperti yang ditulis di dalam Kompas.com, riset perspektif in psychology mendapatkan bahwa kematian itu bisa kematian lebih banyak bagi mereka yang merasakan depresi dan kesepian berusia di bawah 65 tahun. Yang penemuan ini melibatkan 3 juta orang. Nah, terbukti bukan bahwa kesepian ini atau dari kelemahan dari hidup sendiri ini yang mana menyebabkan kesepian dan depresi ini menimbulkan dampak yang
cukup mengerikan, yaitu kematian. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia itu juga membutuhkan seseorang yang lain untuk bisa saling berbagi, baik berbagi kasih, berbagi tolong, dan juga berbagi saling berkomunikasi untuk saling bahu-membahu. Nah, dari data yang ada, dampak buruk yang ditimbulkan dari hidup sendiri ini lebih besar, mulai dari gangguan kesehatan, terutama kesehatan mental, seperti kesepian dan depresi, dan juga sampai menyebabkan sebuah dampak besar, yaitu kematian. Maka dengan ini, saya menolak bahwa pemerintah harus secara aktif tidak mempromosikan hidup sendiri karena merugikan dan mengancam jiwa. Baik, terima kasih Dewan Juri. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dewan Juri. Baik, pembicara 1 dari tim penutup oposisi menghabiskan waktu 7 menit 5 detik. Selanjutnya kepada pembicara kedua tim penutup pemerintah, yaitu Mas Wahyu Rizky. Saya persilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, hidup sendiri atau yang dimaksud dengan tidak menikah memang bagi sebagian orang adalah hal yang tidak wajar. Hal tersebut dapat dimaklumi karena menikah adalah kebutuhan bagi setiap orang. Namun, melihat dari apa yang terjadi di masyarakat pada masa sekarang ini, mempromosikan hidup sendiri adalah langkah yang tepat bagi pemerintah untuk mengurangi masalah, khususnya untuk generasi muda. Sebenarnya, mempromosikan hidup sendiri untuk seumur hidup itu tidak ya. Pemerintah pasti tahu betul bahwa menikah adalah kebutuhan dan bahkan kewajiban bagi semua orang. Namun sekali lagi, kita melihat di realita, seperti yang disampaikan tim government sebelumnya, banyak terjadi masalah dan kasus dalam rumah tangga. Banyaknya kasus tersebut wajar terjadi, mengingat di negara kita budaya romantis itu sangat kuat. Tapi masalahnya, banyak juga yang tidak mengerti tanggung jawab dan beban berat yang berada di balik romantisme itu. Jika kita mengambil contoh dari negara lain seperti Korea dan Jepang misalnya, di mana penduduk di sana enggan menikah dan bahkan saking parahnya sampai muncul lelucon yang menyatakan bahwa dikhawatirkan ras mereka akan punah. Tapi perlu diingat, alasan mengapa mereka memutuskan demikian itu adalah faktor karir. Masyarakat di sana menilai bahwa membangun rumah tangga hanya akan mengganggu pekerjaan mereka. Apalagi kultur atau budaya di sana berbeda jauh dengan negara kita. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, yang ingin kami sampaikan adalah situasi negara kita dengan negara tersebut berbeda jauh. Jika di sana penduduk menurun, penduduk di negara kita justru meledak. Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia, di negara kita, seperti yang saya sebutkan tadi, generasi mudanya banyak yang sangat bucin, nafsu parah, dan mengkhawatirkan. Mungkin teman-teman berpikir bahwa menikah adalah solusi, karena sama-sama cinta, kemudian gas kepelaminan saja. Tapi sesimpel itukah? Nah, di sini Dewan Juri yang terhormat, pemerintah khawatir dengan maraknya hal tersebut. Apalagi jika menikah karena tuntutan masyarakat ataupun keluarga. Pemerintah khawatir bahwa kasus-kasus seperti yang telah disebutkan sebelumnya kian merebak. Mungkin pada situasi saat ini pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa program pernikahan untuk masyarakat untuk mengayomi keluarga baru dalam membina keluarga bahagia. Tetapi selama masa pandemi ini saja, terdapat sekitar 465 kasus hamil di luar nikah.
itu jelas bahwa hal tersebut kemungkinan besar tidak berakhir dengan bahagia. Hingga tentu saja hal tersebut membuat negara ketar-ketir. Itu artinya, meskipun menikah saat ini dianjurkan dan didukung, sebagian besar orang tidak ingin ribet, bertanggung jawab, dan hanya ingin enaknya saja. Sehingga, pemerintah mau tidak mau harus aktif mempromosikan hidup sendiri. Selain bertujuan untuk mengurangi permasalahan, hal ini juga bertujuan untuk membimbing generasi muda agar lebih bijak dengan pilihan mereka. Pemerintah tidak serta-merta menyuruh rakyatnya hidup melajang selama sisa hidup mereka. Tetapi pemerintah juga menuntun dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab dan amanah dalam menikah. Tapi mempromosikan hidup sendiri bisa dikatakan membuat negara menjadi seperti Korea dan Jepang. Tidak demikian. Kenapa? Karena Dewan Juri yang terhormat, rakyat Indonesia sudah punya rasa ingin menikah yang tertanam kuat dalam diri mereka. Sehingga yang diperlukan adalah membimbing mereka untuk menjadi lebih mandiri dan layak untuk memasuki dunia pernikahan. Layak di sini berarti mapan secara ekonomi dan siap secara jasmani dan rohani. Karena menurut riset, bahagianya sebuah rumah tangga itu sebagian besar berdasarkan ekonomi. Nah, sekarang kita lihat mayoritas pemuda yang ada di negeri kita. Kebanyakan dari mereka banyak yang memilih untuk menikah dini. Bahkan saat lulus sekolah sekalipun, baik yang perempuan maupun laki-laki, mungkin alasan mereka itu alasan yang mulia ya, yaitu menghindari zina. Tapi sekali lagi, kebanyakan yang seperti itu tidak bahagia dalam pernikahan mereka. Yang pertama karena jelas, dalam usia muda, biasanya pekerjaan mereka masih serabutan. Atau meskipun memiliki pekerjaan tetap, tapi kebanyakan upah masih kecil karena hanya lulusan sekolah saja. Hal tersebut tentu berpengaruh pada ekonomi mereka. Belum lagi beban mental yang diterima, mau itu dari mertua, teman, masyarakat. Umumnya, dalam usia muda seperti itu, hati mereka masih sangat labil, sehingga akan muncul rasa menyesal karena telah menikah muda. Dan jika hal tersebut terjadi, itu bisa menyebabkan cekcok, dan jika cekcok terjadi, maka akan dengan mudah terjadi perceraian. Jadi Dewan Juri yang terhormat, intinya adalah kami mendukung mosi pemerintah harus aktif mempromosikan hidup sendiri agar masyarakat lebih fleksibel. Dalam artian agar masyarakat mampu menghadapi situasi secara mandiri dan bertanggung jawab, sehingga menjadi orang yang bebas dan bahagia tanpa ikatan kewajiban dalam berumah tangga. Namun juga menjadi orang yang kompeten serta amanah jika suatu saat akhirnya memutuskan untuk menikah. Dengan demikian, dengan aktifnya pemerintah mempromosikan hidup sendiri, semua orang diharapkan menjadi lebih bijak dalam menata masa depan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim penutup pemerintah menghabiskan waktu 5 menit 50 detik. Selanjutnya kepada pembicara kedua tim penutup oposisi yaitu Mbak Ervina Prisnadani, saya persilahkan untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, terima kasih moderator. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Saya di sini dari tim oposisi, saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan kita pada siang hari ini, yaitu mengenai mosi sidang ini percaya bahwa pemerintah harus secara aktif mempromosikan hidup sendiri. Dan sebelum memasuki ke sanggahan yang dapat saya sampaikan oleh oleh closing pemerintah pembicara 2, dapat kita ketahui bahwa di sini sudah dikatakan oleh closing pembicara 1, yaitu bahwa hidup sendiri, yaitu tidak menikah, merupakan tidak menikah. Di sini dapat kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini, bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial berarti manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Selain itu juga, manusia pasti selalu membutuhkan bantuan orang lain. Selain itu juga, manusia ketika membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia juga ingin memiliki rasa untuk berdampingan atau hidup dengan orang lain. Dengan demikian, hidup atau berdampingan dengan orang lain dapat dilakukan dengan mencari pasangan. Dan ketika mencari pasangan, maka kita akan melangsungkan pernikahan. Nah, untuk tadi dari closing government dari pembicara 2,
yang disampaikan bahwa menikah memang pilihan, namun pemerintah masih ada masalah dalam mempromosikan hidup secara sendiri. Nah, yang untuk saya sampaikan adalah tadi belum dikatakan bahwa bagaimana sih caranya pemerintah melakukan atau pemerintah mempromosikan hidup sendiri. Tadi tidak dikatakan bagaimana cara yang jelas agar pemerintah bisa melakukan cara untuk masyarakat setuju bagaimana mempromosikan hidup sendiri. Yang kedua tadi adalah kewajiban dan kebutuhan. Masalah rumah tangga ini menjadi tanggung jawab dan tidak tahu, karena dengan menikah maka karir dan pekerjaan akan mengganggu. Dapat kita ketahui bahwa dengan menikah itu tidak menjadi masalah pertama dengan adanya karir, dan tidak menjadi masalah adanya karir dan pekerjaan yang terganggu. Malah dengan menikah kita bisa menjadikan pekerjaan kita lebih mudah karena kita mempunyai orang yang bisa mendampingi kita dalam menyesuaikan pekerjaan. Selain itu, dalam pekerjaan juga ketika kita sudah menikah, kita bisa bersharing ide ataupun bersharing permasalahan yang terjadi di pekerjaan dengan orang yang sudah kita nikahi atau orang yang mendampingi kita saat kita butuh. Nah, selain itu, tadi dikatakan bahwa budaya di Korea itu memang banyak sekali orang yang tidak menikah karena masalah dari kebebasan. Namun dapat kita ketahui bahwa memang benar tidak menikah itu merupakan sebuah kebebasan ataupun hak dari seseorang. Namun dapat kita ketahui bahwa tidak ada jaminan untuk jangka panjang bila seseorang itu tidak menikah, ia akan mempengaruhi apakah orang tersebut dapat kuat dalam mentalnya dalam menghadapi ke dunia ini. Padahal dunia ini tuh sangat keras, tidak hanya dalam pekerjaan. Kita bersosialisasi dengan orang lain pun saja, ketika kita tidak menikah, kita akan ditanya terus kapan kita menikah. Ketika kita sudah lulus pun kita ditanya kapan kita menikah. Dan itu masalah itu akan menjadi poin penting ketika kita malah tidak menikah dan malah memilih untuk melajang seumur hidup. Nah, selain itu juga tadi dapat dikatakan bahwa jika seorang tidak menikah, maka seorang itu di lingkungan sosial akan dikatakan bahwa seorang menjadi bahan perbincangan yang tidak enak oleh masyarakat atau menjadi stigma yang tidak baik. Dengan begitu, maka seorang yang dapat menikah akan bisa lebih meyakinkan kepada pemerintah agar bisa dalam menikah. Nah, selanjutnya yaitu adalah situasi berjauh atau meledak, dan pemerintah khawatir karena generasi banyak yang bernafsu parah. Nah, di sini tuh bukan salah dari menikahnya. Yang harus diedukasi adalah anak-anak yang di dalam usia kurang dari atau usia yang masih remaja atau usia yang belum matang, bahwa nafsu mereka masih meledak-ledak, dan nafsu mereka akan menimbulkan adanya seks bebas dan adanya perilaku menyimpang dalam perkawinan. Dan ini tidak menjadi masalah, tidak disalahkan ketika seorang menikah, karena dapat kita ketahui bahwa yang disalahkan adalah generasi. Seharusnya pemerintah bisa mengedukasi generasi muda bagaimana sih dampak besar yang terjadi apabila seorang remaja ataupun seorang anak-anak malah melakukan hal-hal yang negatif seperti seks bebas ataupun itu. Dan tadi disebutkan bahwa banyak sekali anak laki-laki yang melakukan pemuda yang menikah dari laki-laki bertujuan untuk menghindari zina, padahal pada pernikahan tersebut nanti akan menyesal karena menikah muda. Nah, dapat diketahui bahwa pemerintah sudah memberikan pengeluaran kebijakan, yaitu seorang laki-laki dapat menikah pada usia 21 tahun untuk seorang laki-laki. Dan jika pun itu termasuk anak-anak tadi yang termasuk belum mencakup usia, berarti itu kan bukan salah dari pernikahannya, tapi salah dari bagaimana sih cara edukasi agar anak-anak lebih memahami, lebih paham karena adanya dampak negatif yang dapat dilakukan jika menikah dalam usia yang kurang memadai. Dengan begitu, saya akan memperkuat dari argumen dari tim 1, yaitu tadi adalah dengan adanya menikah, bahwa pernikahan itu adalah wajib bagi setiap
setiap manusia sesuai dengan aturan agama yang telah disampaikan. Dan kedua yaitu adalah dampak negatif dari adanya hidup sendiri adalah sifat atau emosi seseorang tidak bisa terkontrol dengan seperti kita menjadi egois, lebih marah, cepat marah. Selain itu kita juga dapat menerapkan selain itu sifat antisosial dapat terjadi apabila kita tidak menikah ataupun menjadi malah hidup sendiri. Selain itu, kekebalan tubuh akan melemah karena dapat kita ketahui bahwa pernikahan membuat kita menjadi happy, senang, dan keluar dari masalah depresi. Selain itu, keuntungan dari menikah adalah kita akan menjadi senang, kita dapat mempunyai teman dalam berbagai masalah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Pembicara kedua dari tim penutup oposisi menghabiskan waktu 7 menit 27 detik.